sempurna tampan. Muhammad kal bashar laisal bashari. Muhammad memang manusia tapi tidak sama seperti manusia biasanya. Dan utusan itu diberi nama Muhammad. Kemudian Rasul menjawab, "Na'am, ana Muhammad." Benar, saya adalah Muhammad. Apa yang dilakukan oleh seorang biksu tadi? Biksu tadi berteriak langsung, "Wahai para kafilah, wahai para saudagar kaya yang ada di dalam, lihatlah semuanya, kita saksikan semua, Muhammad ada bersama kita, sang penyelamat, rahmatan lil alamin. Lihat sikapnya yang rendah hati. Kita telah berdosa tidak menghormati beliau, padahal yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir adalah beliau Muhammad." Akhirnya para kafilah itu kaget semuanya. Semua pada berdiri menyaksikan insiden apa yang ada di luar. Itulah Rasul kita, rendah hati, akhlaknya di atas segalanya, sehingga bisa meluluhkan kesombongan setiap orang yang dihadapinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ketika berkeluarga, Rasul tak ubahnya seperti manusia biasanya. Banyak cobaan yang dihadapi, banyak duka, banyak lara yang dihadapi, termasuk peristiwa duka yang luar biasa ketika istrinya Khadijah wafat. Rasulullah merasa sangat berduka panjang, mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Makanya wajar kalau kita umat beliau diberikan cobaan hidup oleh Allah, diberikan yang namanya rintangan dalam menjalani kehidupan. Tapi ingat Bu, semua cobaan Allah berikan sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan hidup di luar batas kemampuan hambanya. Termasuk yang pegang mic, ini juga mengalami cobaan luar biasa. Tapi kita pasrahkan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, karena duka berkepanjangan, akhirnya Allah mengobati lukanya. Karena Rasul selalu bersujud dan kembali kepada Allah. Singkat cerita, kemudian Rasulullah diberikan hadiah kembali seorang istri muda, cantik, cerdas, yaitu Sayyidatina Aisyah. Di sini akhlak Rasulullah dalam membina keluarga. Ketika itu Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, ajari aku bagaimana aku bisa menjadi seorang istri yang solehah dan kau impikan." Apa yang dilakukan oleh Nabi? Bukannya mengajari secara seperti pak guru dengan murid, tapi Nabi memerintahkan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, datanglah ke rumah salah satu seorang sahabatku. Kamu datang ke sana dan pelajarilah apa yang ada di sana." Kemudian Aisyah datang ke sana bersama cucunya, yaitu Hasan dan Husain, dibawa cucunya yang dua itu laki-laki. Datang ke rumah sahabat sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kalau suami kita mau ngajari kita nggak gini ya Bu ya, langsung aja bilang, tuh lihat tuh istrinya yang tuh. Tapi kalau Nabi enggak, suruh kita berkunjung ke tempat. Singkat cerita, setelah masuk, "Assalamualaikum." Jawab dari dalam, gak ada suara. "Assalamualaikum." Untuk kedua kalinya akhirnya menjawab dari dalam, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Siapa di luar rumah nanti? Jawab yang namanya Sayyidatina Aisyah. "Saya adalah Aisyah, istri Rasulullah." "Oh alhamdulillah," tapi tidak dibuka pintunya. "Kenapa kau tidak membuka pintu?" katanya Aisyah. "Mohon maaf wahai Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah. Ketika suamiku sebelum berangkat tadi, dia berpesan kepadaku, jagalah rumah ini baik-baik. Jagalah kehormatan rumah tangga kita baik-baik. Engkau datang ke sini membawa laki-laki yang laki-laki itu adalah bukan muhrimku, maka pantang bagiku untuk membukakan pintu rumahku." Kaget Aisyah. "Apakah kamu tidak tahu yang aku bawa ini siapa? Dan usianya masih 8 tahun. Dia cucu Nabi." "Aku tahu Aisyah, tapi perintah suamiku itu yang membawa aku mendapatkan
ridho suami dan syafaat Rasulullah. Subhanallah. Apakah sama seperti kita, Bu? Jangankan 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun masuk ke rumah, kadang meskipun gak ada suami. Singkat cerita, tambah penasaran Aisyah. Aisyahnya cerdas. Ada apa ini? Akhirnya cucunya yang 2 dikembalikan ke rumah. Datang lagi Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dilihat dari pintu jendela, Aisyah sendirian. Hanya dibukalah yang namanya pintu. Setelah sampai di dalam, Aisyah ini melihat, memperhatikan setiap tatanan yang ada di rumah, mulai dari hiasan dindingnya, penataan ruangnya. Penasarannya tinggi. Kenapa Nabi menyuruhku harus datang ke sini? Apa yang istimewa dari rumah tangga ini? Dilihat, diperhatikan. Tidak ada yang istimewa menurut Aisyah. Kemudian ketika Aisyah terus menelusuri, ada satu ruangan yang berbeda dengan ruangan yang ada di rumah Aisyah. Satu ruangan itu terdapat sebuah meja, yang mana di meja itu juga terdapat sebuah bejana, mangkok, dan di sampingnya mangkok itu terdapat sebuah handuk. Kemudian Aisyah penasaran dan bertanya, wahai sahabat Nabi, apa maksud engkau menyiapkan ada meja, kemudian ada bejana, dan juga ada handuk kecil? Istri sahabat itu tersenyum menjawabnya, wahai Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali suamiku baik pulang dari jihad fisabilillah bersama Rasulullah, ataupun dia lepas pulang dari bekerja mencari nafkah, sebelum dia memasuki pintu rumah, setelah ketuk pintu dengan ucapan salam, sebelum kakinya beranjak masuk ke dalam, aku selalu menyiapkan air hangat-hangat kuku dan handuk yang wangi untuk mengelap tubuhnya.